Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya para pejuang matematika? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang aljabar, di mana materi ini diajarkan di SMP kelas 7, dan ini merupakan bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kemarin kita sudah membicarakan tentang unsur-unsur aljabar, ada koefisien, variabel, konstanta, kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan pengurangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu fokusnya di perkalian aljabar. Nah, perlu diketahui bahwa bab aljabar itu seringkali dikeluhkan oleh banyak orang, banyak siswa ya. Kenapa? Karena ini yang pertama materi baru ya. Yang kedua karena mengandung variabel atau mengandung huruf-huruf, itu yang paling tidak disukai oleh siswa. Nah, walaupun tidak disukai, ini merupakan materi yang sangat penting ya, sehingga kita harus sungguh-sungguh mempelajari ini. Oke, berikutnya ini langsung saja kita ke materi intinya. Oke, perkalian aljabar ini silakan diamati perkalian berikut. 5 kali 5 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat ya, atau 5 pangkat 2 ya kan. Ini kan sudah kita pahami bersama bahwa 5 kali 5 itu sama aja dengan 5 kuadrat. Nah, sekarang kalau 5-nya ini kita ganti dengan suatu variabel. Nah, misalkan saya ganti M. Berarti bisa kita tulis M dikali M itu sama aja dengan M kuadrat. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau di depannya M ini kita kasih koefisien? Koefisien ini, angka. Ini 3, ini 2. 3M kali 2M, bagaimana jadinya? Nah, ternyata kalau perkalian seperti ini, 3 dan 2-nya kita kalikan ya. Jadi 6M kuadrat. Nah, diingat-ingat ya, jadi pangkatnya ternyata dia berubah. Kalau kemarin di pertemuan yang pertama itu kan kalau 3M ditambah 2M itu kan sama aja dengan 5M. Jadi pangkatnya tetap, M-nya tetap ya. Nah, kalau perkalian ternyata dia berubah. Ini jadi pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini pangkat 1, jadinya pangkat 2. Oke, jadi itu ya bedanya perkalian dengan penjumlahan. Nah, bagaimana kalau perkaliannya seperti ini? Ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama, yaitu kita menggunakan sifat distributif ya. Cuman di sini bedanya ini ada M-nya, ini ada variabelnya juga. Tapi sama aja, konsepnya kita kalikan dengan menggunakan sifat distributif. 3M kali 2M. Nah, ini kita tadi sudah dapatkan 6M kuadrat. Berikutnya 3M dikali negatif 5. Nah, positif kali negatif berarti negatif kan? Ya, 3 kali 5 min 15M. Nah, ini kok pangkatnya nggak ada kayak ini, Pak. Oh iya, kan ini soalnya 5-nya nggak ada M-nya, sehingga M-nya cukup 1 aja, nggak usah pangkat 2. Itu bedanya. Ini sama dengan berapa? Oh, nggak bisa. Ini sudah final, nggak bisa disederhanakan lagi, karena satunya ada pangkat 2, satunya pangkatnya 1. Jadi nggak bisa kita sederhanakan. Ini kita stop sampai sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau perkaliannya itu 2 suku lawan 2 suku? Ini 2 suku, ini 2 suku dikali. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan sifat distributif juga, yaitu N kali N. Ya, berarti N kali N jadi berapa? N kuadrat ya, sama kayak N tadi di atas. Kemudian N kali 3, bagaimana? Ya, 3N. Selanjutnya, bagaimana kalau ini 4 kali N? Ya, 4N. Kemudian 4 kali 3, dia 12. Positif kan, jadi plus. Nah, ini yang kita dapatkan ini, apakah ini sudah sederhana? Nah, ternyata belum. Kenapa kok belum? Karena ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu apa? 3N dan 4N ini masih bisa kita jumlahkan. Ya, karena sama-sama N-nya sama-sama pangkatnya 1. Kalau dengan N kuadrat ini nggak bisa, nggak boleh. Oke, 3N ditambah 4N jadinya 7N. Nah, ini jadinya. Ini berapa, Pak? Ini sudah selesai, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Karena dalam penjumlahan aljabar itu bisa dilakukan ketika suku-sukunya sejenis. Ini kan beda ya. Ini ada pangkat 2, ini pangkatnya 1, ini nggak ada N-nya. Jadi nggak bisa, ini sudah selesai ya. Selesai. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, biasanya untuk perkalian
Kan biasanya kita kan pakai silang ya atau pakai titik. Nah, untuk ini kalau ada lambang seperti ini ya, tulisan seperti ini, P plus 5 kurung, kemudian ini nggak ada apa-apanya, nggak ada tambah, nggak ada pengurangan, itu artinya perkalian ya. Ingat-ingat kalau nggak ada apa-apanya itu artinya perkalian. Kecuali kalau ada tambah ini berarti itu penjumlahan. Kalau nggak ada apa-apanya ini sudah mewakili perkalian. Nah, kalau perkalian berarti kita gunakan sifat distributif yang seperti tadi, yaitu P kali P kuadrat. P kali negatif 2, ya min 2P. 5 kali P, ya plus 5P, ya karena positif. 5 kali min 2, ya min 10. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Oh, ternyata ada, yaitu ini. Min 2P ditambah 5P. Nah, hutang 2.000 dibayar 5.000. Berarti hutangnya kan sudah lunas ya kan? Malah plus ya, malah lebih, yaitu lebih berapa? Lebih 3.000 ya, lebih 3P. Makanya positif. Oke, jadi ini sudah selesai ya, sudah final. Nggak bisa disederhanakan lagi. Oke, contoh. Ya, berikutnya biasanya aljabar itu identik sekali dengan X ya. Kadang X, kadang Y, kadang Z, tapi yang paling sering itu X. Makanya ini sudah saya biasakan menggunakan X. Oke. Caranya sama, ini kita kalikan X kali X yaitu X kuadrat. X dikali min 6, ya min 6X. Min 4 dikali X, ya min 4X. Ya gampang kan? Min 4 dikali min 6, nah ingat, negatif dikali negatif maka menghasilkan positif. Positif berapa? 24. Nah, setelah itu kita cek apakah ada yang bisa disederhanakan, yaitu ada ini. Min 6X dikurangi 4X. Min 6, min 4. Hutang 6.000, kemudian hutang lagi 4.000. Berarti hutangnya lebih banyak ya. Jadi berapa? Jadi 10 hutangnya. Berarti jadi min 10X. Nah, seperti ini. Silahkan dicermati ya. Semakin lama semakin sulit. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau ada angkanya semua ini koefisiennya ada ini 2, 3. Enggak apa-apa, caranya sama aja kok ya. 2 kali 3, 2X dikali 3X. Nah, tadi kita sudah bahas itu. Jadinya 6X kuadrat kan ya, karena 2 kali 3. Kemudian 2X dikali 2. Nah, berarti 4 ya, 2 kali 2 kan 4. Jadi 4X, karena ada X-nya. Selanjutnya 5 kali 3X. Nah, 5 kali 3 kan 15. Karena ada X-nya berarti 15X. Kemudian 5 dikali 2 berarti 10. Nah, setelah itu kita cari apakah ada yang disederhanakan. Oke, ada, yaitu plus 4X dengan plus 15X. Nah, ini kan bisa. Jadinya 6X kuadrat plus 19X plus 10. Oke. Semakin lama semakin sulit, jangan beranjak dulu ya. Jangan langsung, oh sudah bisa, langsung ditinggal. Jangan, ini semakin lama akan semakin sulit dan nanti akan saya berikan cara yang cepat nanti. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau X plus 5 ada pangkat 2-nya? Nah, sebetulnya pangkat 2 atau kuadrat itu, oh ya, ini mengerjakannya jangan gini ya. Oh, ini X kuadrat, berarti ini X kuadrat ditambah 5 pangkat 2, 25. Oh, ini salah total, ini jangan, ini salah ya. Nah, ini sebetulnya kalau dalam kurung ini dikuadratkan itu sama aja dengan X plus 5 dikali X plus 5. Jadi yang kayak gini salah. Ini salah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengalihkan. Ya. Kita kalikan X dengan X kuadrat. Setelah itu X dikali 5, 5X. 5 kali X, 5X juga. Kemudian 5 kali 5 itu 25. Kita sederhanakan, jadinya X kuadrat plus 10X plus 25. Oke, bisa dipahami ya. Silakan sambil dicermati dulu. Oke. Nah, oke, kita lanjut di berikutnya. Ya, sudah mulai pusing ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita akan belajar tentang
perkalian, tapi kita lakukan dengan cara yang cepat ya. Karena memang beberapa keadaan kadang menuntut kita untuk mengalihkan secara cepat ya, tidak hanya tepat tapi juga cepat. Kalau tadi kan tepat, ini kita tambahin kita harus berlatih dengan cepat. Nanti kalau kalian sudah menguasai, silakan bisa dicoba di bentuk aljabar yang lain. Oke, ada dua tipe. Tipe yang pertama yaitu ketika di depannya variabel X ini dia itu koefisien satu-satu semuanya satu kan. Kalau nggak ada apanya hasilnya satu di satu. Ini tipe pertama. Tipe yang kedua ada angkanya. Ada angkanya semuanya. Nah, kalau tipe yang pertama ini paling mudah ya. Ini saya hapus saja biar nggak mempengaruhi. Oke, kita hapus. Nah, tipe yang pertama ini gampang sekali. Ini karena X, ini X, ini X, berarti langsung saja ini adalah X kuadrat. Ya. Kemudian 5 ditambah 3. Berapa 5 tambah 3? 8. Oh iya, berarti 8X. 5 dikali 3 berapa? 15. Ya sudah, ini 15. Selesai. Oke, biar lebih paham lagi lanjut. Ini tipe pertama ya, berarti ini X kuadrat. Plus 7 kurangi 2. 7 kurangi 2 berapa? 5 kan, berarti plus 5 kan, berarti plus 5X. 7 dikali min 2. Min kan, berarti hasilnya min berapa? Min 14. Nah, selesai. Oke, lanjut lagi. Tipe pertama, X kuadrat, ya, kemudian min 5 plus 2. Hutang 5 dibayar 2. Berapa? Min 3. Min 3X. Min 5 dikali 2, ya min ya kan? Jadinya min 10. Nah, kayak gini. Oke, berikutnya. Kalau tadi kan ini plus plus, plus min, min plus, sekarang min min. Oke, tapi ini tipe pertama karena koefisien X-nya 1 semuanya. Oke, caranya sama, yaitu ini adalah X kuadrat, kemudian yang di sini kita jumlahkan, min 4 ditambah min 2, yaitu min 6X. Kemudian ini kita kali, min 4 dikali min 2, plus, yaitu plus 8. Selesai. Oke, gitu ya. Saya ulangi kembali. Jadi, angka 8 ini diperoleh dari 5 tambah 3. Angka 5X ini diperoleh dari 7 ditambah min 2. Angka min 3X ini diperoleh dari min 5 ditambah 2. Angka min 6X ini diperoleh dari min 4 ditambah min 2. Nah, oke, kayak gitu. Lanjut ya. Sekarang kita akan terapkan dengan angka yang, ini perkalian yang istimewa karena angkanya sama. Cuman bedanya minnya ya. Plus plus, min min, plus min. Oke. Caranya sama, yaitu X kuadrat 5 ditambah 5, yaitu 10. Berarti ini plus 10X. 5 dikali 5, 25. Selesai. Nah, berikutnya ini bagaimana kalau min-min? Oke, tidak masalah, yaitu X kuadrat. Oke, min 5 ditambah min 5. Min 5 ditambah min 5. Hutang 5, hutang lagi 5. Berarti jadinya min 10X. Min 5 dikali min 5, jadi positif, yaitu positif 25. Selesai. Nah, berikutnya yang terakhir, ini merupakan bentuk yang istimewa, ini seringkali keluar kayak gini. Nah, ini tandanya beda ya, positif sama negatif, cuman angkanya sama. Oke, X tambah X kali X kuadrat. Nah, 5 ditambah min 5. Berapa 5 ditambah min 5? 0 ya, karena 0 tidak usah kita tulis. Sekarang 5 dikali min 5 berapa? Min berapa? Min 25. Jadi untuk perkalian yang ini tidak ada koefisien X-nya ya, langsung min 25. Karena 0, jadi 0X bisa kita tulis 0X itu. Oke. Nah, berikutnya. Ini tipe yang kedua, ini agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama,
2x dengan x kita kalikan. Ini pasti hasilnya adalah 2x kuadrat. Nah, 3 kali 1 berapa? Plus 3 kan? Ini saya tulis di sini aja ya. Nah, terus ini kali ini 3x, ini kali ini 2x. 3x ditambah 2x berapa? 5x. Oke, ini kita tulis plus 5x. Nah, selesai. Lanjut lagi. 3x kali x. 3x kuadrat. Ini kita kali 5 dikali 2. Saya tulis di sini ya. Ini saya dahulukan, kenapa? Karena yang mudah dulu. Oke, berikutnya ini kita kali, ini kan 5x. Ini kita kali, ini kan 3 kali 2 kan 6. 6x tambah 5x, 11x. Nah, selesai. Lanjut, ini ada angkanya semuanya. Oke, nggak apa-apa. 2x kali 3x, 6x kuadrat. Kemudian ini kita kalikan dulu. 3 kali 4. Saya tulis di sini 12 kan ya. Setelah itu ini berapa? 3 kali 3x, 9. 9x. 2x kali 4, 8. 9 tambah 8, 17 ya. Karena ada x-nya, berarti 17x. Selesai. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya ini saya pakai warna lain biar nggak rancu. Pakai ini aja. Oke, berikutnya 4x dengan 2x. Jadinya 8x kuadrat. Oke, min 3 dikali min 5 berarti min 15. Nah, setelah itu seret. Min 3 dikali 2x. Min 6x. Seret. 4x dikali 5. 20x. Nah, ini kita tambah. Min 6 ditambah 20 berapa? Min 6 ditambah 20. Jadinya plus kan ya? Itu plus 14x. Oke. Selesai. Silakan dicermati untuk cara-cara cepatnya ya. Jadi cukup satu baris. Bisa dipahami ya. Jadi ada dua tipe seperti ini. Oke. Nah, untuk part yang kedua ini waktunya singkat saja ya. Selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga, yaitu tentang pembagian aljabar. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kelebihan atau mungkin tulisan saya yang kurang jelas ya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.